Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini Sirtiman akan bahas tentang fenomena ya, cari duit online. Jadi boleh dibilang agak agak teoritis, makanya boleh dibilang mendongeng ya, dongeng tentang cari duit online. Nah, di sini Sirtiman juga ngerasain ya kalau istilahnya online ini kan hal yang boleh dibilang baru ya, tahun 2008 2009 mungkin muncul ya online ini booming sekali, munculnya warnet-warnet, munculnya pokoknya internet unlimited yang sebulan murah seperti itu. Nah, di sini muncul peluang ya, peluang banyak orang ini istilahnya menjadiin online ini semacam peluang atau cari sumber pendapatan dari online untuk UMKM, untuk pebisnis juga, untuk pengusaha ini dimanfaatkan dengan baik cari duit online. Cuma permasalahannya adalah orang-orang yang menganggap kayak cari duit online ini kudu jualan ya. Dan mereka ini kalau ngomongin jualan ini orang yang apa sih? Orang yang risih, takut, orang yang nggak nyaman, orang yang alergi dengar jualannya. Makanya di sini ini Sirtiman mau kasih gambaran ya, karena yang namanya mengambil jalur, mengambil pilihan bisnis online atau cari duit online. Ini kita akan menemukan banyak sekali orang-orang ya, nggak cuma yang gaptek tapi yang udah paham. Cuma mereka ini masih ada rasa boleh dibilang nggak suka gitu sama cari duit online gitu. Nah, di sini sebenarnya apakah hal ini jadi penghambat atau hal ini jadi pemacu ya? Kadang kalau ngelihat seperti ini kita ngajak orang entah itu kerjasama atau mulai bisnis bareng ya, ngajak dia lah gitu, karena kita tahu ngajak orang itu artinya nggak tahu orangnya ini emang feeling kita nih butuh bisnis online. Cuma kadang orang yang diajak ini ya terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak skeptik ya, memandang bisnis online ini nanti ujung-ujungnya ditipu atau apa gitu. Nah, di sini Sirtiman mencoba ya memberikan penjelasan tentang gimana memandang beda tentang bisnis online gitu. Jadi untuk orang-orang yang skeptik, orang-orang yang alergi sama cari duit online, ya mungkin harus dengar cerita ini gitu, daripada mereka cuma hidup dalam pikirannya aja merasa dunia. Sebenarnya ada cerita-cerita ya, kayak dunia online ini bukan dunia dia gitu, kayak seperti itu. Seniman dulu pernah ngalamin yang ngajak, istilahnya ada temen yang sering kesini gitu, ngajak terus ya dia merasa oh ini bukan dunia gua nggak suka online gitu. Cuma setelah lama nggak ketemu mungkin kita selek masalah itu ya, mungkin kita selek ya. Sirman sih udah kasih penjelasan. Soalnya hal yang lebih mudah gitu bisa dikerjain ya di rumah, bisa dikerjain di luar pakai wifi ya, seperti itu. Kalau lagi ngopi, kalau lagi ke warkop gitu. Jadi peluang bisnis online ini justru ya sistemnya udah ngejabarin untuk di masa depan digital marketing semua orang. Ini bener dan ini cerita mungkin sekitar tahun 2010 ya. Ya saat-saat online baru muncul nih banyak pertentangan gitu dan dia udah gengsi, udah enggak deh pokoknya. Cuma kenyataannya setelah
berapa lama ya, entah itu 2 atau 3 tahun atau 4 tahun, si Riman denger dia malah sekarang jualan online itu. Yang tadinya anti banget mungkin karena omongan Sirtiman ya, mungkin ya orang itu istilahnya nangkep gitu loh. Kalau dia pintar dia nangkep gitu. Cuma ya kembali ya, orang-orang kayak Sirtiman emang orang yang bikin baper gitu. Jadi istilahnya ya kayak mungkin Sirtiman bener gitu ya. Dulu dia menyangkal ya. Cuma karena dia gengsi, baper jadinya emang ya nggak nggak bareng Sirtiman. Nah sebenarnya eh, ya itulah salah satu cara ya, istilahnya bisnis online ini akan ya emang dengan sendirinya ya, karena emang udah era digital dan orang yang dikasih, mungkin dia dikasih pilihan ya. Aduh gimana ini butuh duit, mau nggak mau jual online aja deh. Nah mungkin dia dikasih pilihan seperti itu. Meskipun dia udah istilahnya alergi, nggak suka berat, tapi karena harus memilih, mungkin harus segera urgent tiba-tiba, akhirnya dia jualan online gitu. Dulu juga Sherman mendapat pertentangan ya, orang yang ya teman, kebanyakan dari teman sih, ketemu teman itu kita ngobrol, dan ini bisnis online nih kayak jadi hal yang apa sih, boleh dibilang ya emang yang baru gitu. Dan mereka ini ya istilahnya emang kalau egonya tinggi, wah ini orang istilahnya baru di online, ngelihat statement baru di online terus kayaknya jadi kayak bintang loh, jadi kayak apa sih, jadi kayak lebih jago seperti itu, mikirnya udah kayak gitu. Nah dia ini orang yang bisnisnya ini ya offline ya, offline dalam artian dia sendiri juga belum paham kalau hampir ya bisnis, boleh dibilang hampir semua bisnis ini bisa di online kan gitu loh. Ya apalagi kayak hal yang misalnya kayak menjual, dia jualan apa sih, jualan alat-alat resto atau kafe gitu. Ya dia mikir alat resto ini pertama berat-berat, kedua ya jualnya nih harus ketemu orang, harus meyakinkan, harus ya pokoknya harus belinya tuh banyak, jadi butuh dia banget ketemu orang gitu. Nah sekarang ya Sirtiman kasih penjelasan ya, kalau nggak bisnis offline itu nggak usah mikir-mikir yang rempong gitu loh. Jangankan yang cuma jualan furniture kayak gitu. Sirtiman bilang jualan pom bensin pun sekarang udah banyak yang di onlinein. Coba aja ke OLX, pada pada jual pom bensin. Nah, seperti itu juga ya, online ini benar-benar udah mendekati ya, udah benar-benar mendekati segala sesuatu ya, kayak kayak belanja yang tadinya harus ke pasar, belanja harus ke tukang sayur, sekarang tinggal kontak WA aja, yang tukang sayurnya barang tuh diantar gitu. Itu emang Sirtiman ngomong kayak gitu. Ini bini gua aja ngorder sayur aja pakai WA gitu, barang diantar gitu. Dan ini pukulan sekali buat dia gitu loh. Jadi kayak ternyata dunia online ini sekarang dipakai gitu. Tadinya dia mikir dunia online nggak kepake gitu. Dunia offline ini nomor satu gitu. Dulu karena dulu ini nggak ada dunia online tuh. Cuma sekarang gara-gara ya online, apalagi setelah COVID ya, yang pengguna online itu meningkat, orang pada di rumah, orang nggak ada kegiatan, akhirnya beli kuota online, tiktokan, ngelapak. Nah di sini Sirtiman dengar terakhir, ya dia ternyata make IG. Ya sebenarnya apa ya, orang-orang kayak gitu tuh orang-orang ego gitu, orang-orang ego yang apa sih, yang belum paham lah, maksudnya mungkin ya, apalagi kalau teman gitu, teman mungkin lebih tahu informasi online duluan, dan dia ini kayak merasa ya, gengsi ya, mau belajar dia malu, sok, mungkin tak itu emang kepribadiannya dia nggak mau kalah di hadapan orang-orang, dia pengen selalu menang.
Akhirnya dia ya sama kayak tadi, teman Sirman yang pertama itu. Udah anti, ternyata setelah berapa lama bisnis online gitu loh, pakai IG, kayak YouTube. Nah, di sini sebenarnya boleh dibilang apa ya? Orang ini gaptek tapi awalnya gaptek tapi nggak mau sadar diri gitu loh. Kalau gaptek ya bilang aja gaptek tuh, gue nggak ngerti, udah gitu aja kan beres tuh. Artinya dia tuh ya nggak usah memulai suatu hal dengan apa sih, sebenarnya juga ya sayang, dirugikan juga karena Sirtiman ini ya udah paham online lah dari dulu gitu. Dan ya kalau misalnya menggunakan pakai istilahnya jasa Sirtiman ya udah pasti bisnisnya lebih lebih maju nih. Cuma kan ada dia gaptek ya paling ya sekedar share-share bisnisnya, cuma sekedar share-share di sosmed, share-share di IG, WA seperti itu. Sedangkan Sirtiman ini udah kemana-mana gitu, udah bikin sales funnel, udah bikin email marketing, udah bikin ya konten marketingnya udah, ya istilahnya kampanyenya udah bisa gitu, udah paham. Mau yang kampanye ya misalnya ada satu masalah, kita bikin istilahnya artikel ya, atau bikin ya pokoknya entah itu solusinya bisa berupa artikel, video, atau ya mungkin berupa produk ya. Di situ Sirman bisa misalnya bikin artikel, bisa membuat produk digitalnya ya, dan produk digital ini kita rekomendasiin di artikelnya seperti itu. Dan kalau ada yang orang tertarik dengan produknya, orang akan beli seperti itu. Dan kalau orang akan beli, selain kita dapat duit, kita juga dapat pelanggan. Dan ini orang yang sudah beli pasti akan istilahnya percaya ya, beli ulang lagi sama kita, beli ulang sama Sirtiman, dan Sirtiman juga bikin mereka ini nggak cuma sekadar beli doang. Yang tadinya ini bisa mempromosikan bisnis online Sirtiman, malah bisa bekerja sama dengan Sirtiman dengan ya entah itu masalah tadi, dia udah mecahkan masalahnya, udah istilahnya terbantu sama Sirtiman, dia pasti akan berusaha untuk, kalau orangnya istilahnya sadar, dia akan berusaha untuk membantu orang lain yang butuh masalah seperti dia gitu lah, seperti itu. Nah, di sini kerja sama Sirtiman, ya dia lebih akan dapat duit juga gitu. Dari dia keluar duit, sekarang dia dapat duit juga, seharusnya seperti itu. Jadi boleh dibilang Sirtiman mencari pelanggan seumur hidup ya, dengan membantu orang lain. Nah, sebenarnya di sini dia seharusnya paham tuh. Cuma karena egonya, kebanyakan orang nggak suka. Dan di sini yang menjadi fenomena ini adalah ya, kalau kalian merasa orang yang seperti itu ya, awalnya menolak karena gaptek, dia menolak gengsi gitu. Nggak perlu bisnis online. Cuma setelah mereka akhirnya luruh ya, apa sih, pola pikir yang dangkalnya ini istilahnya luruh, ya mulai nggak cuma nggak cuma sekedar istilahnya share-share di sosmed doang gitu. Kalau bisa bisnisnya benar-benar ditingkatkan, bisnisnya benar-benar mengejar ketinggalan, boleh dibilang ya, mengejar ketinggalan ya, karena boleh dibilang gaptek online yang seharusnya dia itu bisa sukses di bisnis online, cuma karena egonya dia jadi terhambat gitu. Dan untuk memulai dia butuh mentor gitu. Kalau dia sendiri ya
Paling skillnya sekedar share-share di sosmed. Nah, kalau mau belajar juga, belajar sendiri itu beda gitu ya. Belajar sendiri ini istilahnya orang dilihat dari waktu dia sekolah gitu. Kalau satu pelajaran ini dia susah mencerna atau menerima, ya mungkin kecilnya aja seperti itu, gedenya malah lebih bisa parah lagi karena orang itu kayak semacam ada, ya itu ego, tameng, atau ada mungkin nggak percaya diri, merasa aduh nggak bisa, kayaknya gue nggak suka belajar, gue sukanya langsung aja, entah itu cari duit, entah itu bucinan, entah itu pokoknya gimana cara, pokoknya dia dia akan ada rasa takut ya, ada rasa takut nih untuk belajar. Kenapa sih takut belajar gitu? Takut belajar karena dengan belajar dia akan bisa gitu. Dengan bisa, nah dia akan, ya ini kembali ya ke konten sentimen sebelumnya. Kalau orang ini bisa, artinya orang ini berubah gitu. Dan perubahan ini, yang pertama ini orang pasti akan nggak bakal suka. Artinya perubahan dia harus meninggalkan zona nyaman. Dan di zona nyaman itu dia ada semacam pikiran atau pikiran bawah sadar yang nggak suka kalau kalau ganti karakter seperti itu, ganti kepribadian, ganti sikap. Karena kalau ganti pindah zonanya dari zona nyaman ke zona yang lain, karakter yang istilahnya eh, menjadi bagian dari bawah sadar ini akan hilang gitu. Inilah makanya orang kalau disuruh, ayo diajak pindah zona, ayo diajak bisnis online lebih baik, orang pasti akan menolak. Kenapa? Karena dia takut berubah gitu. Takut berubah, takut kehilangan jati diri. Takut nanti dia mencari jati diri dari nol lagi. Orang pasti takutnya di situ. Intinya sih seperti itu ya. Konten ini intinya seperti itu. Orang diajak sukses, diajak menuju tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih solid di masa depan. Banyak orang nggak mau. Kenapa? Ya karena mereka takut berubah, takut keluar dari zona nyaman, takut kehilangan ciri khas atau jati diri lama ya. Kalau hilang ini dia nggak bisa membayangkan nanti dapat karakter jati diri yang barunya kayak gimana gitu. Jadi disinilah himbauannya ya, kalau untuk statement untuk orang-orang yang merasa ya istilahnya gaptek online, ya ini ya kalian harus berubah ya, kalian harus berani gitu, kalian harus jangan berada di zona ketakutan gitu loh. Kalian tuh nggak layak hidup dalam zona ketakutan, kalian harus berani ya, harus berani istilahnya mengikuti perkembangan zaman gitu. Jangan berada di zona ketakutan, jangan nggak mau pusing, nggak mau rempong, nggak mau capek gitu. Jadi coba perlahan-lahan ya, selangkah demi selangkah menuju sukses. Untuk yang butuh bantuan ya Sirtiman ya silahkan ya. Sirtiman buka mentoring ya, kalau ada yang mau tanya bisa di kolom komentar juga. Jangan lupa guys, jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.